Halo teman-teman, jadi hari ini tuh saya berada di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Hari ini saya akan bawa materi tentang kekerasan terhadap anak. Nanti simak videonya ya, kayak atau gitu. Oh iya Kak, mungkin kehilafan aja. Iya nanti lain kali perbaiki. Kenapa dipanggil ibu? Udah. Oh, itu benar-benar kena ini ya. Benar-benar kena Iya diprotes gitu ya, dievaluasi. RSG 1 Kak. Mana? Oh ini. Sorry, security aja Kak. Security, asalnya Gitu ya Kak. Udah dikasih apa ya? bahan. Pak, maaf ya Pak, saya Vinda. Narasumber kita ya. Halusinasi Kak. Padahal itu dia tuh halusinasi dan bikin dia tuh jadi kayak gitu. Katanya kalau malam mereka tuh berteman, ngobrol gitu, diskusi. Segitunya apa ya? Iya, efeknya. Kayak efek narkotika, halusinogen. Gitu. Akhirnya, dan saya tuh selalu bilang ke orang tua, saat anak sudah di tahap itu, jangan dulu kita memikirkan ngebalas si pelaku ini dulu. Ini dulu diobati. Kepentingan terbaik untuk anak lah. Iya, dia dulu diobati, dia dulu yang diutamakan sambil berjalan gitu. Jangan mau aja ngebuat saya bilang kalau si pelakunya anak itu tuh mentok-mentoknya cuma diversi. Kalaupun dia sampai sidang di pengadilan, bukan berarti dia ditaruh di penjara. Dia itu kalau daerah itu nggak ada bapas, dia tuh cuma ditaruh di di tempat rehabilitasi tuh. Kayak di sentra Handayani, sentra Mulia, ditaruh di situ buat apa? Pagi kalau dia muslim, bangun pagi, olahraga, sholat subuh, ngaji. Ya cuman itu aja disiplin. Tapi bukan rehab kan? Itu istilahnya apa? Ya rehab sih Kak. Iya. 3 bulan. Kalau kan kita lihat SPPA kan 3 bulan. Ya, kalau 3 bulan atau ini. Setelah itu dibalikin ke orang tua, tanggung jawab orang tua. Bisa juga Kak. Mereka tuh kan kalau ikut SPPA nggak usah ditaruh ke situ, tapi dikembalikan ke orang tua. Dengan catatan orang tua bisa menjamin bahwa anaknya tidak kabur. Kayak dia nanti wajib lapor. Jalan. Ya ini minimal kayak orang rawat jalan gitu loh Kak. Itu kalau kita patokannya SPPA. Kasus yang kemarin anak saya di Bandung. Yang Dia kan akhirnya nggak mau diambil. Yang hilang berapa hari? Ya, Oh, oke. dijual sama pacarnya. Jadi kan ujungnya kan ada kelihatan efek. Terus akhirnya ditawarkan yang tadi itu kakak bilang. Orang tuanya, kakaknya, abangnya nggak mau. Akhirnya dibalikin ke orang tua. Tapi harus ada lapor atau apa? Iya, kayak wajib lapor gitu. Terus nanti dia tuh akan dikunjungin sama pendamping sosial gitu ya. Ini sih perkembangannya udah gimana dalam beberapa waktu ini. Seksual aja, kan kita dulu di treatment orang tua kan kasar gitu ya. Nanti pasti kasar juga ke anak. Gitu. Narasumber kita apa kabar? Indah, baik Kak. Juga ini. Rata-rata anak-anak bekas korban itu dia karakternya berubah loh Kak. Jadi brutal, bandel. Buat nanti lah. Ya nanti waktu dia jadi dewasa lah Kak, itu jadi paling yang parahnya. Mungkin dia udah benci sama dirinya. Gunanya apa? Agar kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap anak. Seperti itu. Selama ini, saat ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang pertama itu faktor keluarga. Ya, karena memang keluarga itu adalah ruang lingkup sosial yang paling kecil yang ditemui anak. Sebelum dia berrelasi dengan orang lain, di dalam rumah dia sudah bertemu dengan orang tua. Jadi keluarga ini ada orang tua yaitu ayah, ibu, saudara kandungnya, kakek neneknya, atau saudara sebenda itu masih dalam bentuk keluarga. Di mana di sini
Kedua, ada pemahaman tentang pola asuh atau parenting. Sekarang kan sudah marak-maraknya nih, ada pendidikan parenting, baik yang berbayar maupun gratis. Jadi kakak-kakak bisa ikut, silakan diakses. Kenapa saya menganjurkan? Karena untuk mengasuh anak-anak yang generasi Z ini tidak lagi sama dengan perilaku untuk mengasuh kita zaman dulu ya, generasi zaman 90-an itu. Kalau dulu orang tua pukul ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak sekarang dipukulin ngadunya ke media sosial. Gitu. Tadi mama saya bikin saya kayak gini nih, bapak saya bilang kayak gini. Dan mereka tuh udah lebih mengutamakan kesehatan mental. Sehingga untuk orang tua yang setelah tahun 2000-an ini kita udah harus merubah pola pikir kita. Dan orang tua yang sebelumnya juga harus merubah pola pikirnya karena untuk mengasuh cucu-cucunya seperti itu ya. Jadi bedakan cara kita mengasuh orang di generasi milenial dengan yang sekarang. Itu sudah jauh berbeda. Sehingga akses untuk parenting ini menurut saya sebagai orang yang setiap hari berada di lingkup perlindungan anak itu sangatlah penting. Terus ada disharmonisasi keluarga. Disharmonisasi keluarga ini seperti tadi yang saya katakan, proses perceraian di mana ekonomi keluarga tidak memadai dan tiap hari ada KDRT. Itu juga mempengaruhi bukan saja kekerasan itu berdampak kepada pasangan suami dan istri, tapi itu juga akan berdampak pada anak-anak. Terus pernikahan dini atau pernikahan yang tidak direncanakan. Kakak-kakak semua, dalam undang-undang itu orang tua diwajibkan untuk mencegah anak dari perkawinan di usia dini. Maka ayolah kita mulai membangun kesadaran kita untuk hal ini. Saya pernah menemukan satu daerah, bahkan dua, itu ada punya kebiasaan adat menurut mereka ini. Kalau ada dua anak SMP atau SMA yang berpacaran, duduknya di tempat yang remang-remang atau cenderung gelap, ya udah masyarakat desa digerebek nih anak lalu disuruh nikah di hari itu. Padahal kita harus itu justru kita mendorong anak untuk terjerumus dalam masalah kekerasan, terutama kekerasan seksual. Dia harus bagaimana menjadi seorang ibu di usia yang belum cukup untuk menjadi seorang ibu, mentalnya belum teratur untuk menjadi seorang ibu atau pasangan berumah tangga. Tapi kita orang-orang dewasa inilah yang dengan sengaja mendorong mereka untuk ada di ruang seperti itu. Jadi marilah kita mengatur pola-pola supaya anak-anak kita ini diberikan pemahaman yang namanya pendidikan seks usia dini. Itu sangat penting. Jadi kita harus menjelaskan apa itu. Sudah tidak zaman lagi menganggap itu tabu ya. Yang bilang tabu nanti anak-anak juga. Kita menjelaskan sesuai perkembangan usianya sambil dibimbing dengan orang-orang yang kompeten. Mungkin Bapak Ibu bisa minta bimbingan atau masukan dari psikolog, terutama psikolog anak ya. Gimana sih caranya supaya anak saya bisa dibimbing dari usia segini gitu. Jadi bisa saja kan anak-anak ini punya grup-grup tertentu untuk share hal-hal yang memang tidak bisa terpantau oleh orang tua. Jadi kita mulai harus melek ya. Orang tua sekarang juga harus melek teknologi dan informasi seperti itu. Mengoleksi dan menonton film dewasa. Saya tadi sudah saya jelaskan lebih awal. Orang tua yang suka mengoleksi konten dewasa ini akan berdampak juga pada anak. Mungkin dia nggak tahu anaknya bisa akses HP-nya seperti kasus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya alhasil malah membuat dampak yang sangat buruk terhadap anak. Terus adalah minimnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama. Kita bisa berbicara tentang teori dan lain sebagainya, tapi kita juga bahwa agama inilah yang sangat penting. Agama inilah fondasi utama, di mana semua nilai moral itu tertanam di sana. Jadi tugas kita untuk orang-orang yang dewasa, orang-orang yang memahami, haruslah kita untuk mengajarkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh supaya anak ini dapat menerima dan mereka juga mau menerapkan dalam kehidupan. Yang terakhir ada kebebasan penggunaan media sosial yang tidak cerdas. Media sosial ini sesuatu yang bisa dibilang dia itu seperti pisau bermata dua. Bisa positif kalau benar-benar kita gunakan secara positif dan bisa negatif kalau disalahgunakan. Sekarang kekerasan anak itu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat berita di Instagram atau media sosial manapun, semisal pada bulan ini trennya itu pembunuhan atau
Setelah itu ada bunuh diri lagi. Jadi media sosial ini juga sambil orang belajar hal positif, belajar juga hal negatif. Oh, kalau anak ini dia diperkosa oleh sekian orang, ayo dong saya cari teman-teman saya, boleh dong, kan anak nggak bisa lawan. Jadi itu polanya tuh melingkar kayak rantai makan kalau kita bicara mata pelajaran biologi ya. Next. Dalam penanganan tindak pidana kekerasan terancam diklasifikasikan dalam dua kategori, tergantung siapa yang terlibat. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan di awal. Jika pelaku kekerasan terhadap anak ini adalah orang dewasa, maka dia akan berpatokan pada bahwa ketika anak sudah menjadi korban kekerasan, sulit untuk mengalami pemulihan sampai nol, sampai kayak sedia kala tidak ada. Karena kekerasan itu terjadi yang berulang-ulang, itu sudah membentuk pola-pola pada otak anak. Dan itu memiliki efeknya masing-masing, sehingga untuk jangka pengobatannya pun sangat rumit ya, sangat susah. Jadi kita tidak perlu mencari cara untuk membalaskan dendam, tapi mencari solusi bagaimana memikirkan kepentingan si korban, berupaya untuk melakukan pemulihan, dan si pelaku ini agar bisa mendapatkan efek jerah, tidak mengulangi lagi kesalahannya, tidak mencari korban lagi di tempat lain. Jadi dia juga sudah harus merasakan bahwa oh kalau saya lakukan kayak gini amat sangat salah, gitu ya. Next. Bagaimanakah upaya kita untuk mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak? Yang pertama adalah membangun kesadaran diri akan pentingnya perlindungan anak. Seperti tadi, kita tuh sudah harus menyadari bahwa anak dan kita itu punya kesamaan hak di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah mendengar tentang pemaparan materi pertama terkait dengan definisi dan pengertian perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk kloter pertama kita buka untuk 3 pertanyaan pertama dulu. Kalau yang mau bertanya boleh angkat tangan, nanti akan dihampiri untuk sebelumnya memberikan nama dan silakan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama siapa yang akan bertanya? Dari bapak ibu atau kakak-kakak mungkin? Saya ingin tanyakan dari tadi, saya dengar ceramah yang cukup panjang. Namun yang dikatakan anak itu siapa? Itu harus ditegaskan juga. Karena menurut sejarah, anak itu kalau beroleh Belanda, undang-undang ini, anak itu disebut minderjara di bawah umur. Dan itu umur 20 tahun ke bawah. Tapi kemudian itu berubah. Nah, yang terakhir tadi ada demonstrasi kami itu Convention on the Right of the Child yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu waktu itu Pak Harto. Nah, konvensi ini yang sudah banyak ditampung oleh undang-undang termasuk undang-undang pidana anak nomor 3 tahun 97. Konvensi ini mengatakan bahwa anak ialah yang berumur 18 tahun ke bawah. Itu menurut konvensi. Asas utama dalam konvensi ini adalah right of the child, itu harus ditemakan. Dan undang-undang Indonesia itu banyak hal-hal yang mengenai right of the child itu harus ditemakan, termasuk undang-undang pidana anak pada tahun 97. Sehingga itu harus diubah. Kalau saya tulis mengubah undang-undang itu waktu itu, dan lalu undang-undang yang tadi disebut undang-undang nomor 11 tahun 22 tentang sistem peradilan pidana anak, itu ambilnya dari Convention on the Right of the Child. Anak ialah yang berumur di bawah 18 tahun. Sebelum itu, menurut peraturan pidana dulu, 20 tahun, minderjara ada 20 tahun ke bawah, dan undang-undang itu campur aduk. Nah, oleh karena itu, setelah ada kita berpegang pada Convention on the Right of the Child ini, jadi itu yang menjadi undang-undang Indonesia ikut bahwa
kepentingan anak harus diutamakan. The right of the child harus diutamakan dalam setiap undang-undang. Itulah Convention of the Right of the Child. Sehingga melahirkan undang-undang baru yaitu sistem peradilan pidana anak, di mana disebutkan bahwa yang dapat dipidana anak di 18 tahun ke bawah, tapi di bawah 12 tahun tidak bisa. Dan di situ dilakukan namanya restoratif justice, keadilan restoratif. Apa itu? Yaitu dalam tiap perbuatan pidana anak itu pihak akan berdamai antara pihak pendidikan dan pihak yang melakukan. Berdamai, restore, pulihkan kembali hubungan. Kalau tidak bisa dihubungkan, baru bisa dipidana. Tapi juga dipidana apabila ancaman hukumannya 7 tahun ke atas. Itu yang namanya diversi. 7 tahun ke atas baru bisa dikasih. Tapi bagaimana harus mengutamakan pendampingan antara pihak yang anak pelaku dan juga anak korban. Itu yang jadi usia ini penting sejak adanya Convention on Right. Anak berkonflik dengan hukum, mereka itu kan bisa menjadi korban, mereka bisa menjadi saksi, mereka juga bisa menjadi pelaku. Nah, tentunya treatment dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tadi berbeda, gitu ya. 3 komisi hak ini. Gereja, di lingkungan organisasi masyarakat, agama, lingkungan RT, RW, maupun lewat media sosial, kami selalu mengkampanyekan akan apa itu hak-hak anak. Nah, jadi langkah-langkah LPAI seperti ini adalah bahwa kita bekerja sama dengan semua pihak, membangun kerjasama dengan siapapun yang memang mau bergandengan tangan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak atau pemenuhan hak anak atau child right tadi yang sudah bapaknya bilang gitu ya, bahwa langkah kami untuk mensosialisasikan ini kan pada masyarakat yang berbeda-beda. LPAI dalam penanganan kasus pun kami tidak menjemput bola ya, kayak ada kasus kami turun enggak. Biasanya kami itu selalu menerima pengaduan dari masyarakat. Ya, ada yang mengadu lewat WhatsApp kami atau Instagram lembaga. Anak korban dia sudah mengandung usianya 18 tahun tetap usianya 17 tahun tetap kami perlakukan sebagai anak. Atau waktu itu pernah kami jumpai anak ini melakukan pencurian. Anak ini melakukan pencurian tapi usianya 16 tahun dan sudah punya anak. Tetap kami perlakukan sebagai anak. Sistem perdagangan dan anak. Karena di Undang-Undang Nomor 35 atau 2014 tahun 2014 ini sudah menyebutkan bahwa kecuali anak tersebut sudah menikah, kecuali anak tersebut sudah hamil, kecuali anak tersebut sudah punya anak, nggak ada itu kecualinya. Gitu. Tetap anak. Anak yang berusia 18